sebenarnya korupsi itu bukan masalah duit doang kan ya? Bukan dong. Karena tadi kayak Jakmin bilang ada dampaknya ke masyarakat. Iya, lingkungan. Ke lingkungan. Betul. Mungkin gue bisa cerita ya. Gue ketemunya bukan waktu di dalam sebenarnya, tapi pernah papasan waktu di pengadilan. Pengadilan? Iya. Kasusnya itu waktu itu gue lupa, tapi kayaknya ada hubungannya sama apa? Pokoknya namanya Halo teman Jaksapedia, gue Jakmin. Mungkin kalian penasaran, kenapa Jaksapedia sekarang ada podcast di YouTube terutama? Selama ini teman-teman hanya mendapatkan informasi melalui Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebook. Informasinya terbatas memang. Makanya saat ini kami menghadirkan podcast. Karena melalui podcast, teman-teman akan mendapatkan fun fact yang teman-teman belum dapatkan di Instagram, Twitter, TikTok, dan juga Facebook. Saat ini, teman-teman akan mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi terbaru, terutama penegakan hukum, apalagi yang ditangani oleh kejaksaan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa namanya Jackpot? Sebelum ke judul yang clickbait, kami ingin membuat nama podcastnya yang clickbait juga. Sesederhana itu. Padahal sebenarnya Jackpot ini singkatan, Jaksapedia Podcast, yang dimana podcast ini akan membahas seluruh penegakan hukum terutama yang ditangani oleh kejaksaan. Selain itu, juga akan ada narasumber-narasumber entah itu dari kejaksaan, pakar hukum, tokoh publik, dan lain-lain yang bisa memberikan insight baru untuk teman-teman. Dan gue gak sendiri. Gue ditemenin sama mantan residivis yang gue pun gak tahu dia residivis apa. Di sini sudah ada Bro Jack. Halo bro. Halo Jakmin. Apa kabar bro? Sehat Jakmin ya. Kenapa namanya Bro Jack? Jadi Jack itu adalah jawara anti korupsi. Wow. Emang sebelumnya residivis apa sih? Itu gue gak perlu cerita kayaknya ya. Tapi kenapa jawara anti korupsi itu karena selama gue di dalam. Bentar. Gimana? Di dalam apa ini? Waktu nginep lah. Oh, oke. Itu gue papasan lah, ngobrol sih enggak, cuman gue papasan sama beberapa orang yang ternyata sebelumnya itu adalah terpidana kasus korupsi. Wow. Dan Salah satunya? Masa disebutin di sini? Sebutin aja. Kalau yang ini mungkin gue bisa cerita ya. Gue ketemunya bukan waktu di dalam sebenarnya, tapi pernah papasan waktu di pengadilan. Pengadilan? Iya. Kasusnya itu waktu itu gue lupa, tapi kayaknya ada hubungannya sama apa? Pokoknya namanya LCW, Lee Chen Wei. Oh, Itu minyak goreng. CPO. CPO. Iya. Nah ini cocok. Karena Kenapa tuh? di kesempatan ini kita akan bahas soal 3 korupsi terbesar yang ada di Indonesia. Salah satunya CPO, kemudian juga Duta Palma, dan juga BTS. Ketiganya ini banyak dramanya. Dari yang 20 tahun ngilang, gak ada di Indonesia nih, dicari-cari gak ada. Terus ada juga, ini terlalu politis katanya. Oh begitu ya? Betul, makanya kita akan bahas satu-satu. Mungkin juga Bro Jack bisa memberikan pandangannya terkait dengan apa yang kemudian yang jadi pengalaman Bro Jack selama di, mana tadi? Nginep. Itu tadi. Oke, coba satu-satu akan Jakmin bahas soal beberapa korupsi yang saat ini dan juga masih jalan ya. Saat ini masih jalan juga soal korupsi-korupsi terbesar yang ada di Indonesia, terutama yang ditangani oleh kejaksaan. Salah satunya adalah yang pertama, ada CPO. Apa yang dilihat oleh Bro Jack sendiri terkait dengan LCW? Gini, jadi waktu itu tuh gue lupa sebenarnya. Tapi LCW itu nggak sendirian. Betul. Ada 4 orang lagi. Ada 4 orang lagi memang. Ada Master siapa? Coba. Iya, namanya Jakmin Master. boleh. Panggilannya Master memang. Iya, dan ada 3 orang lagi. Iya. Ada salah satunya adalah dia pejabat dari Kementerian Perdagangan. Waduh. Pejabat. Itu bahaya.
bahaya banget. Mereka tuh gak pernah lihat efek domino yang ditimbulkan dari korupsinya. Kalau Bro Jack tahu nih, ada ibu-ibu sampai manjat pagar DPR karena kelangkaan minyak. Sampai demo-demo di Indomaret ya? Betul. Yang sampai mas-masnya, wah susah. Betul. Mungkin Keresahan kelima masyarakat. orang ini gak pernah ngerasain susahnya minyak goreng. Jangan jauh-jauh deh ke hal yang gak pernah gue rasain sebagai Jakmin di sini. Gue yang kos nih. Di kosan gue ada asisten rumah tangga. Ketika beberapa bulan minyak goreng susah, dia sampai nangis. Walaupun duitnya bukan dari dia, tapi dia kan nyari. Sampai jauh dia nyari minyak goreng. Hal-hal kayak gitu yang mereka gak pernah lihat. Emangnya berapa sih total kerugian negara yang disebabkan waktu itu? Kerugian negaranya sampai 18,3 triliun rupiah. Wah, Bayangin aja. Duit segitu, itu kalau dipakai buat dana pendidikan, buat infrastruktur, banyak banget ya. yang udah dirasakan sama masyarakat. Duitnya dipakai buat korupsi. Dikorupsi. Dikorupsi. Sebanyak itu. Mungkin gini. Kalau menurut gue mungkin mereka tuh orang-orang vegan. Makanya nggak makan gorengan gitu. Nggak kayak kita yang demen jajan. Jadi mereka nggak mikirin tuh, oh nih kalau minyak goreng dikorupsi, kayaknya dampaknya nggak gede-gede banget dong. Gitu. Bahkan kalau dipikirin lagi, teman-teman kita nih yang udah nikah sekarang, mereka kan pasti punya anak. Mungkin nanti masuk ke SD, SMP, pagi-pagi kan masak ya? Buat Tuh. Iya kan? Masak buat anaknya bekal ke sekolah, entah itu telur dadar dan lain-lain, kan butuh minyak goreng. Iya kan? Hal-hal sederhana itu yang mereka gak pernah pikirin. Makanya dari situ juga harusnya hukuman yang mereka dapatkan itu berat banget. Tapi ternyata 1 tahun kurungan yang mereka dapatkan. Masing-masing itu? 5 Masing-masing orang itu? kurang lebih 1 tahun. Memang ada subsidiarnya berapa ratus juta gitu. Tapi kan gak setara dengan apa yang mereka udah korupsi. Nah, kalau menurut gua, terakhir gua denger itu, kejaksaan itu mau bikin badan pemulihan aset. Oke. Nah, itu sebenarnya yang penting. Jadi, kasus korupsi ini bukan hanya masalah para pelakunya ini ditindak, mereka menjalankan hukumannya, dendanya dibayarkan, tapi bagaimana kerugiannya itu bisa dikembalikan ke negara. Oke. Tapi pengembalian ini gak ngerubah status dia sebagai tersangka dengan tetep hukuman itu dong. tadi. Harus dong, harus Penegakan lanjut hukum dong. Tetep dong. Gua aja dulu kena ya udah. Betul. Itu yang meresahkan sebetulnya. Itu jadi pertanyaan masyarakat. Bukan hanya kita-kita nih. Mungkin ada teman-teman yang menengah ke atas. Ada teman-teman banyak yang menengah ke bawah. Itu hal yang harus diperhatikan. Karena mereka yang sepertinya akan lebih terdampak. Betul, tukang gorengan. Ya kan? Depan kantor kita ada tukang gorengan, kebayang nggak? Bisa hilang arah. Bisa hilang arah. Dia mau jadi apa kalau nggak jualan gorengan? Itu dia. Ya kan? Masa ya gorengannya dikukus? Bukan gorengan namanya. Bukan. Ya kan? Jadinya apa? Rebusan. Tapi Jakmin, Ya. ngomongin minyak goreng. Ya. Kalau setahu gua ya, gua bukan orang-orang pendidikan tinggi-tinggi banget. Betul. Tapi minyak goreng kan ya dari sawit kan. Sawit. Gue sempet denger kasus di Riau, penyerobotan lahan. Betul. Betul ya, ada kejadiannya. Ini kasus korupsi terbesar di negara ini sampai dengan sekarang. 37.095 hektar kalau nggak salah. Kebayang nggak kalau misalnya itu dijadiin kos-kosan? Bisa berapa kamar? Berapa Bisa pintu berapa itu? bisa berapa gedung itu? Keuntungan bisa berapa puluh tahun ke depan? Nah, kasus korupsi kayak gitu, Jakmin kan kayaknya yang lebih ngerti. Ya. Boleh dijelaskan kasusnya ini kenapa sih waktu itu? Jadi awalnya tahun 2016 atau 2017, Jakmin lupa. Tapi yang pasti waktu itu adalah OTT KPK ke salah satu orang, pejabat publik waktu itu yang akhirnya merembet kemana-mana. Sampailah pada titik di mana Surya Darmadi tersampaikan namanya. Oh, Apeng itu ya, Apeng. yang sempet kabur nggak tahu Surya kemana. Darmadi ya. Surya Darmadi. Surya Darmadi.
Dan akhirnya setelah ditelusuri, ternyata dari tahun 2003 kasus ini berarti 20 tahun 20 tahun kurang lebih. Buset. 20 tahun kurang lebih. Gue di dalam setengahnya itu. 20 tahun, lu bayangin nih, pejabat negara kita ya, yang lingkupnya lebih kecil, itu kan mereka langsung ya ditangkap, entah itu dengan intel dan lain-lain. Ini 20 tahun dengan korupsi terbesar. Tapi akhirnya kemarin ketangkep tuh gimana? Ketangkep. Di mana coba? Biasanya tuh cabut ke luar negeri tuh kalau orang Luar cabut. negeri betul, di mana? Coba. Brazil. Jauh banget. Oh dekat. Deket lah. Vietnam, Asia. Asia. Singapura. Cocok. Benar ya? Cocok. Singapura. Negara ini, terutama Singapura, sangat sulit untuk kemudian kita mengembalikan tersangka dari sana. Karena apa? Karena kan biasanya sebuah negara ingin mengembalikan tersangka itu harus ada kerjasama antar negara. Sementara Indonesia dan Singapura itu belum kerjasama terkait dengan itu. Istilahnya adalah ekstradisi. Ekstradisi ini itu bisanya mengembalikan entah itu tersangka korupsi, tersangka lain-lain, itu bisa dikembalikan melalui ekstradisi ini. Kalau misalkan nggak ada ekstradisi, itu nggak bakalan bisa. 2007 Indonesia udah tanda tangan sama Singapura terkait dengan ekstradisi ini. Tapi ini belum disahkan, baru disahkan tahun 2022 bulan Januari. Barulah bisa si Apeng ini balik ke Dibawa pulang. Indonesia. Tapi kalau kata temen gue, ya dia tuh sempat 3 kali dipanggil tapi nggak pulang-pulang. Betul, gara-gara itu salah satunya. Sampai mau dilakukan sidang in absentia. Betul. Karena itu kejaksaan punya tujuan untuk kerugian negara pengembaliannya harus dilaksanakan. Betul. Gitu. Oke. Dan usia dia kan udah tua banget ya. Ya cukup kalau kelihatan dari fotonya sih ya. Oh ya kan? Terus dia sekarang dituntut 15 tahun awalnya. Oh dia minta kasasi. Betul, dari 15 tahun terus dia minta kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi berapa? Nggak tahu. 16 tahun. Oh, bukan ngurang. Bukan, malah nambah 1 tahun. Itu gimana kok kasihan juga. Jadinya kocak kan? Walaupun memang subsidiarnya masih tetap 1 miliar, tapi tetap aja dari 15 tahun jadi 16 tahun. Usia dia sekarang udah 78 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Kebayang nggak 3 tahun lagi gitu usia dia bakal udahlah. Ya. Bahaya. Hal-hal kayak gini yang mereka gak pernah pikirin lagi. Salah satunya soal apa? Soal penggusuran. Karena kan ini kelapa sawit. 37.000, berapa tadi? 37.095 hektar. Kebayang nggak masyarakat adat yang tersingkirkan, orang-orang di sekitar situ yang akhirnya tergusur. Orang-orang ini gak pernah melihat ke bawah. Itu yang jadi persoalan. Dan itu kalau nggak salah juga hutan yang disuruh hutan lindung buat sawit. Betul. Nah, ya kayak tadi gue bilang, gue bukan orang pinter-pinter banget, tapi setahu gue kalau lahan udah ditanamin sawit nggak bisa lagi tuh. Nggak bisa lagi. Kelar. Kalau project tahu. Gimana masalah lingkungannya? Nah itu di dunia itu kan paru-paru dunia itu ada 2, Brazil dan Indonesia. Sekarang di Indonesia mungkin udah mayoritas ya jadi kelapa sawit ya. Salah satunya itu juga di Riau kan. Itu ya. 37.000 hektar. Bayangin aja. Terus nanti gimana paru-paru dunia? Akhirnya global warming. Ya kan? Yang kita rasain sekarang. Cuaca gak menentu. Jadi sebenarnya korupsi itu bukan masalah duit doang kan ya? Bukan dong. Karena tadi kayak Jakmin bilang ada dampaknya ke masyarakat. Iya, lingkungan. Ke lingkungan. Betul. Gimana orang? Berarti setiap kasus korupsi itu, kalau menurut gue nih, sebagai residivis, mantan, sebagai masyarakat juga, oke, tentu butuh pengawalan yang ketat dari masyarakat. Pasti. Dan ya kita beruntung punya kejaksaan ya. Terima kasih untuk teman-teman bapak ibu di kejaksaan yang udah menjalankan tugasnya. Kasus-kasus bisa diusut nih. Terima kasih banget loh. Kita juga patut berterima kasih karena sebanyak itu hal-hal yang gak pernah kita tahu sebelumnya, akhirnya kita tahu melalui konten-konten Jaksapedia dong. Oh begitu ya kan? Di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Karena di media masa lainnya sedikit banget berita kayak gitu.
Apalagi dengan adanya podcast, makin banyak lagi informasi-informasi yang akan teman-teman dapatkan. Itu. Jadi masyarakat gak hanya melihat dari satu sudut pandang aja. Bisa banyak hal yang akan teman-teman dapatkan melalui podcast salah satunya. Makanya nanti akan ada narasumber-narasumber yang akan membahas soal ini juga. Ya kan? Lebih banyak lagi. Dan juga Brojek bisa ngobrol langsung dengan narasumbernya. Gue boleh ikutan? Boleh dong. Ngobrol ya nanti? Boleh dong. Nice. Iya, takutnya khawatir aja. Gue sih agak khawatir. Si narasumbernya takut. Itu doang. Gak lebih. Saya aslinya baik kok. Syukur. Oke. Tadi ngomongin soal dampak ke masyarakat. Juga ada dampak yang lebih besar lagi. Terutama untuk teman-teman kita sekarang yang lagi berpendidikan. Apalagi yang di daerah-daerah. Dampak korupsi dari BTS 4G Kominfo. Kenapa tuh? Itu sebesar itu bro. Efeknya. Kita yang di Jakarta aja dapetin sinyal 4G udah sangat bersyukur. Di negara orang udah 5G. Dibandingin sama Laos, Indonesia itu masih kurang sinyal internet yang kita dapetin. Ini malah dikorupsi. Pengadaan tower 4G BTS. Bayangin, gimana teman-teman yang ada di Maluku, yang ada di Sulawesi. Itu yang ribuan tower itu ya? Iya. Yang untuk di daerah-daerah terpencil. Betul. Bakti Kominfo. Menterinya udah ditahan sekarang. Menterinya udah ditahan. Nah. Menterinya udah ditahan. Dan itu katanya politis. Padahal kan efeknya Gimana besar, jelas gitu ke masyarakat. Mana ada politisnya? Ya, saya kurang paham kalau ranahnya ke situ ya. Cuman kalau nggak salah tuh deretnya juga banyak tuh, tersangka dan terdakwanya dalam kasus itu. Bahkan perusahaan yang terlibat di situ kurang lebih ada 7 perusahaan. 7 perusahaan. 7 perusahaan kurang lebih ada di situ. Dan ini sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Di tahun di mana Indonesia dan dunia menghadapi COVID, salah satu kucuran dana yang masih gak ditahan gitu, masih normal gitu, masih cair, itu Bakti Kominfo. Dananya malah dikorupsi. Itu kan hal yang gimana ya? Kita sebagai masyarakat kecil gitu ya, mikirnya kita COVID aja udah takut, mati besok, mati sekarang gitu. Ini malah korupsi, malah berbuat dosa lagi. Tapi iya lagi-lagi tadi gue kepikiran aja. Lagi-lagi dampaknya ke masyarakat secara langsung gak langsung tuh ada juga ya. Besar banget. Kayak misalnya ya tadi pendidikan. Gimana anak-anak kan sekarang apalagi semenjak COVID online. Iya kan? Sekolah online. Iya. Tiba-tiba kenapa tuh? Iya. Kenapa nggak taunya towernya. Iya, bahkan di medsos itu ada anak SD nih, dia itu lagi ulangan, sementara di tahun 2022 awal itu masih online kan, beberapa sekolah, beberapa daerah lah. Mereka satu kelompok itu ulangannya di luar, di jembatan, karena nyari sinyal. Manjat jembatan apa? Di jembatan, di ujung jembatan. Nyari sinyal. Buset. Nyari sinyal bro, bukan di rumah, bukan di sekolah. Itu dampaknya karena ya itu korupsi 4G itu ya. Iya. Itu permasalahan yang harus kita kawal. Ya. Tapi dari tadi tuh kalau dilihat-lihat ya ada pemilik perusahaan, ada karena pejabatnya. Betul. Sampai menterinya kan kalau di kasus ini. Sampai menterinya. Nah, berarti korupsi itu sebenarnya gimana? Apakah emang kalau kita punya power, kita punya kuasa, apakah emang kita jadinya tertarik ke situ ya? Itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Banyak kok yang berkuasa tapi nggak korupsi. Banyak. Banyak kok masyarakat kecil, ada juga yang mencuri. Itu kan bentuk dari korupsi juga kan? Jadi nggak bisa digeneralisasi. Iya dong, nggak bisa digeneralisasi. Hal-hal kayak gitu. Mungkin ini juga jadi PR untuk kita bersama. Bukan hanya sekarang yang jadi pejabat publik, tapi juga masyarakat secara keseluruhan, dimana kita harus menjauhi hal-hal tercela seperti itu. Apalagi gue kan suka sepak bola ya, gue tuh suka banget MU gitu ya. Tapi MU yang setan ini merah. Bukan Manchester United, bukan yang di Inggris. Bukan, ini nih yang di Madura United. Kenapa? Apa hubungannya? Pemiliknya korupsi.
Oh, yang katanya nerima duit. Betul. Padahal pegawai BPK. Dia pegawai BPK. Dia pegawai BPK. Dia yang harusnya mengusut. Dia yang mestinya ngitung-ngitung itu duitnya di situ Betul. lah ya. Malah dia yang korupsi. Berapa teh? Nggak tahu, M. tapi kalau nggak salah dia nerima duit pokoknya. Betul. Di hotel gitu. Betul. Di Grand Hyatt. 40 M. Di Grand Hyatt tepatnya. Hotel mewah ya. Betul. Selain itu juga sayangnya sponsor utama klubnya ada 2 kan. Ada Kana sama satu lagi itu ada apa? Gue lupa. Tapi yang pasti 2 sponsor itu terlibat Oksigen. juga korupsi. Pemiliknya ya. Pemiliknya. Ya, oksigen itu kalau nggak, aduh, gue lupa pemiliknya, ownernya. Iya. Aksanul Kossasi. Oh, Akyu. Bukan itu- aku. Akyu. dia katanya usahanya banyak itu. Usahanya banyak banget. Tanah juga banyak banget. Di puncak ada katanya. Kalau nggak salah juga punya koperasi ya. Betul. Dia juga katanya salah satu anggota ormas juga. Ormas yang besar di Indonesia. Ormas keagamaan. Itu kan jadi hal yang apa ya? Mencederai ya. Mencederai. Itu hal-hal yang harus dipikirkan juga sama pejabat-pejabat kita. Harusnya begitu. Tapi kalau kasusnya Akyu ini, waktu gue nguping-nguping lah waktu di dalam itu, Oke. itu yang harus dijeratkan tuh sebenarnya TPPU-nya. Iya. Karena ya kalau nggak salah sih duitnya udah dibalikin semua ya, 40 Udah M dibalikin. itu udah dibalikin semua. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Karena keadilan tetap harus ditegakkan. Betul. Dan mungkin kasus-kasus lainnya nanti. Itu kalau kasus korupsi kalau menurut gua itu TPPU itu. Betul. Pada dasarnya Itu yang hampir semua yang korupsi ya, salah satunya AQ ini. Walaupun mereka mengembalikan uang hasil korupsinya sebesar yang dia korupsi, tetap mereka harus dilanjutkan dengan proses-proses yang harusnya Ya tetap berjalan. harus terus diusut. Betul. Kayak ini kalau balik lagi ke tadi kasusnya DPG, Betul. itu kejaksaan padahal mungkin Surya Darmadi ditangkap udah kayak setahun 2 tahun lalu mungkin ya. Tapi masih terus diusut loh kasusnya. Masih terus diusut sampai dengan sekarang. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu, minggu lalu apa ya, itu anak perusahaannya Duta Palma Group ya. Betul. Itu betul Duta Palma Betul. Group ya. Anak perusahaannya itu udah dijadikan tersangka korporasi. Betul. Berarti kejaksaan nih kapan istirahatnya? Hampir tiap hari ada kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Bahkan kasus-kasus yang udah lama pun juga tuh masih terus diusut. Betul. Bahkan Luar biasa. ada beberapa menteri yang dimention dari beberapa kasus korupsi itu. Wah itu ngeri itu. Iya. Dan itu harus tetap dilanjutkan. Gak bisa berhenti gitu aja karena uangnya dikembalikan. Gak bisa. Harus tetap dilanjutkan. Makanya kita sebagai masyarakat harus tetap mengawal apa yang sekarang sedang ditangani oleh kejaksaan. Nah iya. Karena dari situ kita tahu nih informasi selanjutnya dari apa yang sudah diproses nih oleh kejaksaan sampai nantinya selesai. Itu yang menjadi catatan kita semua sebagai masyarakat. Karena itu gunanya juga media sosial harusnya. Oh jadi ya kalau teman-teman yang ada nih masyarakat yang maksudnya Jaksapedia di share lah ya kontennya, dikasih tahu. Betul. Makanya podcast ini jangan lupa di subscribe, like, and share. Itu yang paling penting. Karena di Instagram udah banyak banget teman-teman yang udah ngikutin. Dari mulai 2 tahun lalu ya sampai dengan sekarang, wow, itu yang share ke kita, yang nge-tag kita banyak banget. Sekarang ada media baru yang teman-teman dapatkan, YouTube Podcast Jaksapedia, Jackpot. Begitu Bro Jack. Oh iya. Iya. Tapi Bro Jack haus? iya ini nggak disediain minum ya. Oh, aman. Ada. Bentar ya. Mau apa? Teh Apa manis? aja boleh. Oke. Ana, Iya. Oh ada. mau minum dong? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar Bro Jack ya. Nggak apa-apa. Tadi soal 3 itu, Ana yang lebih besar. Kalau menurut gua sih sebenarnya yang paling dampaknya luas itu ya kasus DPG itu. Betul. Sepakat. Itu kan langsung menusuk banget ya. Langsung ke masyarakat kecil. Ya kan? Itu dia. Iya. Oh, Permisi. Oh, Ana, ini ya. silakan Ana. Silahkan. Iya, terima kasih Ana. Wow, Ini siapa, Jasmine? ini Bro Jack. Oh, halo. Duda anak 2. Tadi aku dengar dengar obrolannya di belakang. Ya, betul. Soal Sunday scroll juga kan tentang kejaksaan.
Aku boleh nitip pertanyaan nggak? Oh boleh dong. Boleh ya, Kalau boleh. menurut kalian penindakan korupsi di Indonesia tuh akan seperti apa sih ke depannya? Oke. Siap, ada lagi? Nanti lihat, dengar di belakang ya. Oke. Siap, makasih Ana. Gimana penindakan Menurut korupsi? mantan residivis, bakal seperti apa ke depan? Sebenarnya semua tergantung gimana masyarakat, kayak tadi gue udah bilang sebelumnya, Betul. mengawal kasus-kasus korupsinya itu gimana, dan mendukung lembaga-lembaga penegak hukumnya, Betul. kayak kejaksaan di sini kan, Betul. yang kita lagi omongin. Dan ya dari yang gue sempet denger juga gitu, kejaksaan tuh semakin tegas gitu sekarang nih. Iya. Dan untuk kasus-kasus korupsi juga mereka berhasil ngubah Betul. stigma kalau hukum itu Tajamnya tajam hanya ke bawah. tumpul ke atas. Ya betul. Sekarang udah kembali. Ke atas juga tajam, humanis ke bawah. Humanis ke bawah. Itu ya. Iya. Nggak salah gua kan? Betul. Apalagi kita akan menghadapi bonus demografi, ya kan? Tahun 2030. Belum lagi Indonesia Emas tahun 2045. Kalau misalkan lembaga penegak hukum lain gak ngikutin kejaksaan kayak sekarang, bahaya negara ini. Iya, banyak harapan dan cita-cita. Banyak harapan dan juga cita-cita, makanya kita sebagai masyarakat harus terus mengawal kejaksaan, terutama dalam penegakan hukum. Korupsi terbesar kan sudah ditangani oleh kejaksaan, Duta Iya. Palma. Yang lain-lain jangan ada. Betul. lagi ya. Kalau Yang bisa, lain juga sama. udah, gitu. Iya. Makanya ini jadi stigma bagus dari masyarakat ke penegak hukum, terutama kejaksaan. Ini harapannya bisa terus dilanjutkan dan juga ini untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Oh, mulia ya cita-citanya. Mulia banget, ya kan? Ya, Hal-hal jadi ya kalau menurut gua, kalau ngelihat kayak yang tadi kita udah obrolin dan berita-berita lainnya Betul. nih, emang lembaga-lembaga di pemerintahan, pejabat-pejabat nih kalau bisa ya itu bener ngelihatnya ke bawah. betul. Kalau dan ini nurani. Nurani. Itu yang selalu ditekankan oleh Pak Jaksa Agung. Oh, kalau itu untuk penegakan hukumnya ya. Betul. Itu hal yang harus juga kita teladani. Hal yang baik dari Jaksa Agung sekarang dan juga jaksa-jaksa yang lain, ya kan? Apalagi kejaksaan dipercaya oleh masyarakat. Trust publiknya sangat besar, sangat tinggi sekarang. Di bawah Oh. Presiden, TNI dan juga Kejaksaan nomor 3. Hebat ya. Hebat banget. Berarti nggak cuman itu, kalau bisa sehebat itu pasti manajemennya juga oke. Betul, betul. Apalagi kepalanya, Pak Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Harapannya Jaksa Agung selanjutnya bisa meneruskan apa yang baik sekarang dan memang yang kurang bisa diperbaiki ke depan. Yaitu tadi untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Bravo ya. Bravo Adiaksa. Oke, kita akan masuk ke trivia. Gue pengen tahu apa yang nanti bakal jadi jawaban lu dari pertanyaan-pertanyaan gue. Yang pertama, kalau Bro Jack punya Gimana tuh? 40 miliar rupiah, mau dipakai apa duitnya? Kalau gua punya duit segitu, sebenarnya mungkin gue boleh curhat dikit ya. Boleh. Curhat colongan ya? Ya, awalnya kenapa gue masuk itu karena masalah ekonomi sebenarnya juga. Oh, Gitulah. Karena suatu masalah ekonomi karena mendorong gue melakukan suatu perbuatan yang ya akhirnya gue di dalam gitu. Nah di situ tuh gue ngeliat banyak banget di lingkungan gue yang sebenarnya tuh membutuhkan. oke. 40M kayaknya kalau di daerah gue sih 50 desa bisa gue kasih makan tuh setahun kayaknya. Mulia sekali mantan residivis ini. Luar biasa. Soalnya gue di dalam juga banyak ngeliat temen-temen yang ternyata sama-sama orang susah, sama-sama punya pengalaman-pengalaman yang gue mikir besok gue makan gimana nih, gitu. Orang-orang keluarga gue makan gimana nih, mendingan duit segitu sih amal kalau gue mikirnya sekarang. Iya, betul. Buat masyarakat kecil. Buat masyarakat kecil, Bukan buat jalan-jalan ke luar negeri. bukan buat jalan-jalan ke luar negeri foya-foya Bukan gitu. beli yah. Bukan beli ya, beli apa helikopter gitu. Betul. Wah, buat apa, nggak bisa dimakan. Betul. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau Bro Jack punya klub sepak bola, duit untuk sponsornya mau dipakai buat apa?
Ya buat sponsorin klub dong. Bener sih. Bener sih. Selain itu mau dipakai apa? Ya kalau gue punya klub bola ya, bagusin sekolah kayak bikin apa? Akademi ya. Akademinya. Betul. Stadion diperbaiki. Betul. Benar. Atlet-atlet gue nih, pemain-pemain gue harus oke gitu. Digaji gak telat. Digaji nggak telat. Betul. Nggak boleh tuh. Betul. Kita orang yang kerja aja gajian telat bisa ngeraung-ngeraung kan. Apalagi di Liga Indonesia. Nah. Banyak banget yang telat. Gak profesional katanya. Susah. Padahal duitnya ada. Dipakai buat beli tanah. Di puncak katanya. Wah, bahaya. Kita aja nyewa hotel cuman 300.000. Deg-degan. Iya, gimana itu ya? Iya. Sangat Ini maling. jalan dong. Bahaya. Sekarang pertanyaan ketiga. Terakhir. Oke, apa? Kalau Project punya tanah 37, sekian hektar. Mau dipakai apa itu tanah? Waduh. Sawah sama tambak kayaknya. Sawah sama tambak. Iya. Wow. Bayangin kalau gue bikin tadi berapa? 37 hektar itu. Sawah sama tambak, orang-orang sekitar bisa kerja sama gue, Betul. dapat penghasilan. Betul. Gitu. Nggak kayak yang tadi malah ada hutan diserobot gitu. Iya. Kita harus mikir ya buat kembali ke masyarakat dan ke lingkungan dong. Buat kosan bisa nggak? Buat kosan mungkin bisa tuh kayaknya 200 pintu juga. Lebih kayaknya. Lebih. Kayaknya. Iya. Waduh. Ini sangat luar biasa ya. Apa yang sudah dikerjakan oleh kejaksaan, akhirnya kita tahu berapa kerugian negara yang dikorupsi oleh oknum-oknum ini. Bukan oknum, bajingan-bajingan ini. Makanya, kalian teman Jaksapedia, ikutin terus apa yang sekarang lagi diproses oleh kejaksaan, dan juga jangan lupa subscribe, like, and share untuk teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari Jaksapedia, entah itu di Instagram, di TikTok, Facebook, Twitter, dan YouTube Podcast Jackpot. Terima kasih, Bro Jack. Sama-sama Jackman ya.